Perlawanan terhadap Belanda part kedua ini saya akan menjelaskan pertama kali Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial. Penyebab terjadinya Perang Aceh yaitu karena nafsu Belanda untuk menguasai daerah Aceh. Nah, tokoh-tokohnya di Aceh itu adalah Panglima Polim, ada Tengku Cikditiro, Teuku Ibrahim, Teuku Umar bersama istrinya yaitu Cut Nyak. Kemudian Belanda untuk mengatasi perlawanan rakyat Aceh awalnya itu menggunakan taktik benteng stelsel, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Belanda menggunakan usul dari Dr. Snok Grons dalam bukunya yaitu The Aceh. Dalam bukunya tersebut ia mengusulkan agar rakyat Aceh diadu domba kemudian diserang habis-habisan. Tugas penyerangan Aceh diserahkan kepada Kolonel Van Hutch yang segera membentuk pasukan Marsose atau pasukan gerak cepat. Nah, karena serangan dari pasukan Marsose itu satu persatu para pemimpin Aceh kemudian gugur dan menyerah. Kemudian diadakan perjanjian yang disebut sebagai Plakat Pendek. Berdasarkan perjanjian ini, Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah-perintah Belanda. Nah, Aceh ini menjadi daerah terakhir yang dikuasai oleh Belanda, dan ini di Aceh ini menjadi perang yang cukup lama karena kesulitan dari rakyat Aceh dalam mempertahankan daerahnya dari serangan Belanda. Selanjutnya Perang Bali. Perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah kolonial Belanda itu dilatar belakangi dari Raja Buleleng itu merampas kapal Belanda yang karam di wilayahnya karena adanya hak tawan karang. Tokohnya itu ada I Gusti Ketut Jelantik. Kemudian pada masa itu pemerintah Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian yang berkaitan dengan hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang itu adalah hak para raja Bali untuk merampas kapal-kapal yang karam di perairan Bali. Jadi kapal siapapun yang bersandar di Bali itu akan menjadi milik Bali, kerajaan Bali. Nah, Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, kemudian Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng. Nah, Raja Buleleng kemudian menyingkir ke daerah Jagaraga. Nah, di Jagaraga itu nanti Raja Buleleng secara mati-matian melawan Belanda, maka disebut sebagai Perang Jagaraga. Nah, 3 tahun kemudian Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Pasukan Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Michiel. Jagaraga kemudian dapat direbut. Setelah Jagaraga, Kelungkung, Karangasem, dan Gianyar juga dapat direbut oleh Belanda. Selanjutnya ada Perang Banjar. Perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap pemerintah kolonial Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859 yang disebabkan rakyat dan beberapa bangsawan Banjar tidak senang dengan campur tangan Belanda terhadap pengangkatan Pangeran Tamjidillah yang menjadi sultan. Padahal yang lebih berhak menjadi sultan itu adalah Pangeran Hidayat. Nah, kenapa? Karena sudah ada kerjasama terlebih dahulu antara Belanda dengan Pangeran Tamjidillah agar Pangeran Hidayat tidak menjadi sultan di kerajaan Banjar. Perlawanan rakyat Banjar berlangsung hampir setengah abad. Perlawanan rakyat Banjar jika dilihat dari corak perlawanan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu
perlawanan ofensif yang berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1863 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Kemudian perlawanan defensif mengandalkan pertahanan yang berlangsung dari tahun 1863 sampai dengan 1905, dipimpin oleh Gusti Majapahit, Pangeran Mas Nantawijaya, Temenggung Suropati, dan lain sebagainya. Perang Batak. Perlawanan rakyat Sumatera Utara atau Perang Batak terhadap pemerintah kolonial. Perlawanan rakyat Sumatera ini terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun, dimulai dari tahun 1878 dan berakhir itu tahun 1907. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang pasukan Sisingamangaraja 12 yang bermarkas di Bakara. Dalam penyerangan Belanda di bawah pimpinan Hans Christoffel pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi berhasil ditembak Belanda, mengakibatkan gugurnya Sisingamangaraja 12. Hal ini membuat berakhirnya Perang Tapanuli. Nah, ini gambar dari Sisingamangaraja, tokoh perlawanan rakyat Sumatera Utara melawan Belanda. Nah, itu merupakan perang-perang yang terjadi di Indonesia sebelum adanya kesadaran nasional. Nah, semua perang-perang ini bersifat kedaerahan, di mana apabila pemimpinnya itu tertangkap, pasti perang itu akan selesai. Kenapa? Karena itu bersifat kedaerahan. Kalau bersifat kedaerahan biasanya hanya bergantung kepada satu pemimpin. Ketika pemimpin itu tertangkap, maka tidak ada penerusnya atau penggantinya yang sepadan. Nah, oleh karena itu setelah ini nanti akan dibahas mengenai organisasi pergerakan nasional dan juga perkembangan mengenai kesadaran nasional, tidak bersifat kedaerahan lagi melainkan bersifat nasional. Nah, nanti ada hubungannya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe.